Oke, selamat malam. Ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKS 181. Nah, di sini kita masuk pada pertemuan ke-13, di mana pada malam hari ini saya akan mengulas tentang pembahasan worksheet menampilkan data dengan perintah SQL, di mana saya mungkin akan mereview sedikit dari pembahasan minggu-minggu sebelumnya, bahwa ketika kita sudah sampai pada materi menampilkan data dengan SQL ini, itu sudah ada tambahan aplikasi atau tambahan software yang perlu Anda lampirkan pada program Anda. Ya, saya ulangi sekali lagi. Sebelumnya kita pernah membahas tentang materi array, di mana kita mencoba untuk menampilkan data dalam jumlah banyak atau berkelompok. Nah, kemudian terjadi masalah atau kendala. Masalahnya apa? Ketika data bertambah semakin banyak, kalau mungkin hanya 10 atau 15 data, mungkin kita masih bisa menuliskannya dalam program, gitu ya, dengan menentukan kolom dan barisnya satu persatu. Tapi akan timbul masalah ketika data itu mulai berjumlah puluhan, bahkan ratusan, atau mungkin ribuan. Nah, terus solusinya apa, Bu? Solusinya adalah kita menggunakan database. Nah, jadi pada menampilkan data dengan perintah SQL ini, kita sudah mulai menggunakan database. Itu hal yang paling penting, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan database, otomatis kita membutuhkan file baru yang namanya adovds.inc. Ya, nanti tolong dicek kembali, bisa di classroom-nya atau mungkin di Siakat untuk file ini sudah saya kopikan atau belum. Ya, jadi sepertinya sih sudah ya untuk Adobe VDS-nya itu saya kopikan kemarin dalam bentuk zip begitu. Nah, ini nanti harus selalu ada begitu kita sudah mulai menggunakan database. Program apapun itu, mau edit, mau input, mau tampil, mau hapus, ini kan ada kaitannya dengan database ya. Di sini kita bisa mengambil kembali data atau menambahkan data atau mungkin mengupdate data seperti itu. Nah, datanya ada di dalam akses. Jadi memang database yang kita pergunakan nanti adalah akses sesuai dengan ASP yang keluaran dari Windows di sini, maka kita menggunakan database yang sama-sama support dari Windows juga, yaitu Microsoft Access. Seperti itu mungkin yang perlu saya review sedikit dari pembahasan sebelumnya. Nah, sehingga pada malam hari ini saya merasa perlu untuk menginformasikan kepada Anda tentang pembahasan dari worksheet menampilkan data dengan perintah SQL, karena mungkin ada yang masih belum bisa untuk menampilkan datanya atau masih bingung bagaimana untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, baiklah, ini langsung saja saya masuk ke slide-nya. Kelihatan enggak Mas Katon untuk worksheet-nya? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Jadi, ini khusus menampilkan data dengan perintah SQL. Nah, untuk perintah SQL itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita masukkan dalam program, mulai dari menampilkan data, ya. Untuk menampilkan data sendiri, select itu juga ada sub-subnya lagi. Ada menampilkan data secara keseluruhan, sehingga menggunakan perintah select bintang. Ini berarti kita menampilkan semua data tanpa terkecuali. Ada juga yang modelnya menampilkan data yang huruf depannya itu sesuai dengan kriteria tertentu. Misalkan huruf depannya dimulai dari A atau huruf depannya dimulai dari K misalkan. Nah, ini berarti nanti kita membuat semacam batasan. Select K bintang ya, atau mungkin yang huruf ketiganya M misalkan, atau huruf keempatnya S misalkan.
Nah, ini berarti kita membuat semacam batasan-batasan untuk menampilkan. Ini baru perintah menampilkan. Belum perintah yang lain seperti input, delete, update, dan lain-lain. Yang pernah kita pelajari sebelumnya pada mata kuliah ini ya, query. Nah, itu dipakai pada pemrograman ini, khususnya untuk perintah-perintahnya. Nah, di sini tidak hanya perintahnya query saja yang kita pergunakan, tapi kita sudah mulai mengkoneksikan antara perintah query tersebut dengan database. Nah, berarti ini kan kita menggunakan software lain lagi, gitu ya, di luar ini untuk mengkoneksikan. Jadi nanti kira-kira yang kita bikin di script nanti bisa terhubung tidak dengan database-nya. Yang kita tampilkan di browser nanti betul enggak database yang kita miliki diakses. Ya, karena ada beberapa contoh kasus, misalkan nanti membuat program entah itu input, edit, delete, dan lain-lain, ketika dijalankan, input misalkan, di save itu save ya, kondisinya button itu oke, tersave seperti itu. Tapi ketika dicek di database-nya ternyata tidak masuk. Nah, ini kan kendala lagi di luar error. Ya, kalau error kan kelihatan ya Mas Gaton, katakanlah error online berapa misalkan, inline berapa misalkan, itu kita langsung cek saja, oh ada perintah yang keliru misalkan seperti itu. Nah, ini enggak. Jadi ini tuh kita harus memang sekali lagi melakukan cross check terhadap semua pendukung aplikasi ini, karena nanti yang kita siapkan itu tidak hanya programnya atau skripnya saja, tidak hanya database-nya saja, tapi juga harus web server maupun web browser-nya. Plus tambahan tadi ada file adobe.vbs.inc. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi belajar pemrograman web server ini itu ada hal yang harus kita pastikan dalam kondisi baik, tidak hanya program dari sisi non-error saja, tapi ternyata proses koneksi, kemudian bagaimana support dari pendukungnya seperti sistem operasi, browsernya, itu harus kita perhatikan. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita menampilkan ya, untuk tema malam ini tuh kita membahas atau membedah worksheet menampilkan data dengan SQL. Nah, di sini apa saja yang perlu dipersiapkan? Saya ulangi sekali lagi, itu ada 5 sebetulnya ya ini ya. Yang pertama ini adalah akses. Nah, untuk akses ini nanti sifatnya itu Anda diminta membuat dulu. Jadi silahkan create blank database, bikin database dulu. Kemudian setelah selesai bikin database, langkah berikutnya bikin tabel. Bikin tabelnya berapa, Bu? 1 saja. Terus sampai ke query, form, dan lain-lain. Nggak perlu. Kita hanya butuh tabel. Silahkan diisi minimal 3-5 record. Ya. Nah, untuk pengisiannya bebas, Bu. Bebas kalau nanti misalkan di worksheet sudah ada ketentuan contoh ya, tabelnya diisi dengan data ini ya kita ikuti saja seperti itu. Tapi kalau memang hanya untuk latihan, bolehlah Anda nanti membuat struktur tabel sendiri. Struktur tabel itu yang kayak apa, Bu? Ya seperti nama-nama fieldnya, misalkan itu membuat tabel MHS atau mahasiswa ya ada nomor induk mahasiswa. Ya, kemudian ada nama mahasiswa, ada mungkin program studi atau kelas, jurusan dan sebagainya, mungkin tempat tanggal lahir seperti itu. Nah, itu strukturnya, mungkin Anda tentukan tipe datanya. Kalau misalkan tanggal lahir itu berarti date, kalau nama mungkin teks, ya kita ikuti saja tipe data yang biasanya dipergunakan di dalam akses. Karena memang masing-masing database itu kan memiliki aturan sendiri-sendiri, khususnya untuk tipe data. Katakanlah dalam akses itu dikenalnya tipe teks. Ya, kalau dalam MySQL itu kita mengenal ada char begitu.
ya Mas Katon ya. Jadi berbeda lagi nih, ada varchar seperti itu. Nah, jadi di sini kita mengikuti istilahnya kebijakan dari masing-masing database atau software database yang dipakai seperti itu. Nah, nanti jadi di sini sekali lagi pertama silahkan Anda bikin database dulu, diakses. Untuk versinya Bu, bebas sesuai yang Anda miliki di komputer Anda masing-masing. Ya, tidak ada aturan harus pakai versi berapa. Gitu. Ini kebetulan yang dipakai Bu Mayani versi 2013 untuk aksesnya. Nah, kemudian di sini setelah bikin database, jangan lupa bikin tabel satu saja. Terus tolong diisi rekodnya 3 sampai 5 data. Kalau sudah disimpan, terus ditutup dulu. Ya, jadi ketika kita mengkoneksikan nanti dengan script, jangan sampai kondisi database itu dalam keadaan open. Perhatikan ya, jangan sampai open, jadi close. Tapi yang penting Anda kan sudah membuat dan ingat posisi letaknya database tadi di mana. Ya, jadi jangan dibuka ya, ditutup dulu, di close Mas. Kalau sudah bikin ditutup dulu. Terus silahkan lakukan yang kedua, prepare untuk script ASP-nya. Nah, untuk script ASP ini sekali lagi boleh mengcopy dari worksheet yang ada atau Anda membuat sendiri dengan cara diketik ulang ya. Kalau nanti mengcopy, sekali lagi saya informasikan di sini, silahkan cek kembali semua tanda baca yang ada. Karena biasanya kalau untuk pengkopian ya yang berasal dari PDF atau dari dokumen Word ya di sini ketika kita pastekan ke editor, maka nanti tanda baca itu akan berstatus sebagai teks. Nah, padahal di dalam pemrograman web ya apapun itu semua tanda baca ya apakah tanda koma, tanda titik, tanda seru, tanda petik satu, petik double, itu semua dianggap sebagai perintah. Bahkan spasi kosong pun juga dianggap sebagai perintah. Nah, yang sering jadi kendala itu spasi kosong. Ya, jadi kadang-kadang ketika kita kopikan sudah dari worksheet-nya kan bentuknya Word ya. Kemudian kita bikin format PDF, ini kan ada pergeseran spasi biasanya. Nah, itu sudah bergeser itu. Kemudian kita kopikan dari PDF sendiri ke editor, itu terjadi perubahan lagi. Nah, hal ini yang mengakibatkan ada perbedaan jumlah spasi yang nanti berimbas pada error program. Nah, ini yang hati-hati di sini. Ini ya untuk script ASP. Jadi usahakan nanti dibuat dulu dan jangan lupa kalau kita pinjem editor karena kita tidak menggunakan editor khususnya ASP. Misal Anda kok punyanya Notepad saja boleh, asal nanti disimpannya versi .asp. Jangan langsung di save ya biar tidak diformat atau disimpan standarnya dari editor yang kita pinjam tadi. Bahaya nanti ya. Nanti kalau standar yang HTML ya HTML. Nah, kalau diterimanya HTML, perintah ASP tidak terbaca sebagai perintah ASP di sini. Ini yang nanti menjadi kendala. Nah, ini untuk scriptnya. Kemudian yang ketiga, siapkan web browser. Nah, untuk yang ketiga ini saya juga tidak meminta Anda menyiapkan satu browser khusus, silahkan gunakan apa saja browser yang Anda miliki, mau menggunakan Opera boleh, mau pakai Mozilla boleh, mau pakai Chrome silahkan, karena memang ASP ini dia fleksibel begitu ya, bisa dipakai di browser apapun, tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, siapkan web server. Nah, ini juga penting ya, untuk web server sendiri, nanti seandainya ada kendala, ya posisi web server kan kita menggunakan baby web ya di sini. Untuk baby web sendiri, seandainya nanti kok dijalankan itu kondisinya file, ya berarti ini kan tidak berjalan. Nah, itu silahkan Anda cek pada tab
kontrol panel, administratif tool, terus pilih services. Ya, services. Nah, service itu. Pilih yang ini. Ini kelihatan enggak Mas Bu Maya milih mengaktifkan start ini? Kelihatan enggak Mas? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jadi misalkan ini, terus pilih kontrol panel. Ya, ini kelihatan enggak? Administratif tool-nya saya pilih kelihatan? Enggak, Bu, enggak kelihatan. Oke, sebentar. Ya, ini ya, saya sudah mengaktifkan menu administratif tool. Kemudian di sini ada pilihan, kita pilih yang service ini. Diklik 2 kali. Oke, saya aktifkan dulu. Oke, servisnya seperti ini. Nah, silahkan Anda cari servisnya yang ada di sini, seperti web server lain kayak WAM, kemudian SAM, Apache. Kalau Apache berarti hurufnya A ya. Ini kan sudah disetting A sampai Z. Jadi kalau Anda nyari WAM ya berarti huruf depannya W. Dicari di sini yang mulai W. Ada enggak? Oh, kalau enggak ada ya sudah. Kalau misalkan ada, misalkan ini posisi start, nanti Anda klik berarti itu berubah status, itu di disable, di stop. Begitu, karena dalam satu sistem operasi tidak boleh ada dua web server yang berjalan sekaligus, nanti terjadi crash. Seperti itu. Nah, silahkan dinonaktifkan dulu semua karena kita mau menjalankan baby web ya. Kalau untuk web server kita kan kemarin pakainya baby web ya Mas. Nah, ini jadi di fasilitas servis ini nanti silahkan dicek. Kalau memang ada ya di stop dulu biar tidak terjadi crash. Ini contohnya. Nah, kemudian untuk baby webnya sendiri di sini, ini saya contohkan. Coba ya, masuk ke C, kemudian pilih ASP. Nah, di sini saya stop dulu. Ini kelihatan ya Mas, ini saya mengaktifkan baby web. Kelihatan enggak Mas Katon? Kelihatan, Bu. Oke, nah ini posisi kalau diklik 2 kali sudah web server start on port active seperti ini, berarti kita lega, nggak ada masalah. Tapi kan kadang-kadang ada juga kondisi di mana mungkin karena komputer yang Anda pergunakan itu juga dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain, di mana mungkin pemrograman web yang lainnya juga menggunakan web server yang berbeda dan aktif, ya. Nah, maka di sini nanti bisa saja terjadi muncul web server file, tulisannya valid seperti itu. Nah, kalau terjadi seperti itu silahkan cek seperti yang saya ajarkan tadi. Masuk ke kontrol panel, administratif tool, pilih service. Begitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk baby web ini untuk melakukan setting di sini. Ya, setting. Setting ini nanti yang penting bahwa pastikan ini listen on port acting-nya. Web page di sini untuk menentukan lokasi di mana Anda menyimpan file ASP-nya. Biasanya ini merujuk ke drive sama subfoldernya saja. Untuk menampilkan klik saja titik 3 yang ada di sini. Tinggal dipilih yang Anda inginkan yang mana. Misalkan ini tadi, terus sudah selesai klik OK. Nah, kemudian kalau default page itu untuk menampilkan file ASP-nya langsung. Kalau ini tadi kan lokasinya, yang atas ya web page-nya. Kalau default page-nya ini untuk menentukan lokasinya langsung dari filenya. Langsung saja diklik yang titik-titik ini. Nah, kalau muncul seperti ini, pilih yang all file dulu. Nanti akan tampil semua filenya. Ini kan ada tipenya nih, tipenya ASP. Ya. Nah, karena memang saya tidak ada editor untuk membuatnya, saya menggunakan Notepad, tampilnya seperti ini, Mas. Tapi kalau Anda mungkin punya editor Dreamweaver atau apa, nanti tampilnya juga filenya beda.
Ini karena Bu Maya pakainya Notepad saja tampil kayak gini, meskipun tipenya ASP. Jadi ini mengikuti dari editor yang dipergunakan untuk membuat program. Seperti browser juga, kalau Anda membuat file katakanlah seperti file HTML begitu ya, ya nanti tampilnya juga sesuai dengan browser yang Anda pergunakan. Tampilannya bentuk Chrome atau Mozilla seperti itu. Menyesuaikan dengan browser yang Anda pergunakan. Nah, itu tadi sekilas tentang cara untuk menyiapkan web servernya ya. Nah, kemudian yang kelima adalah file adobe vbs.inc. Nah, untuk file Adobe VBS ini itu bisa diketik manual atau di copy. Nah, untuk Anda nanti saya siapkan yang sudah model langsung mengcopy saja, mengingat ini faktor human error begitu ya. Jadi sudah pakai yang sudah jadi saja. Yang penting kalau kita sudah mulai pakai database, file itu dimasukkan. Dimasukkan kemana Bu? Jadi satu dengan file ASP kita. Jadi intinya nanti di localhost itu yang kita simpan. Yang pertama itu ada aksesnya. Kemudian yang kedua ada file ASP-nya. Terus yang ketiga ada web servernya, baby web juga di situ. Yang keempat ada file adobe vbs.inc. Jelas ya, Mas ya? Jadi filenya dijadiin satu saja dengan lokasi Anda menyimpan file ASP-nya tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ini kita sudah mulai masuk ke pembahasan worksheet. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah database ya dalam akses simpan dengan nama alamat. Berikutnya membuat tabel dengan nama teman dengan komposisi field ya seperti ini. Ya, jadi ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email. Dengan tipe teks dulu semua biar gampang. Ya, kita bikin yang sederhana dulu. Size-nya juga ditentukan di sini, termasuk description-nya untuk memperjelas nama itu apa. Oh, ternyata nama teman. Alamatnya itu alamat mana? Oh, ternyata alamat teman. Karena bisa jadi nanti Anda dalam satu database itu ada teman, ada konsumen, ada supplier yang mungkin punya field yang sama seperti ini. Nama, alamat, telepon, email. Jadi kalau kita kasih description itu lebih jelas. Seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita membuat, ini saya contohkan, saya bikin ya, menggunakan akses yang saya miliki di komputer saya. Kemudian saya sudah membuat database, ya. Kemudian saya membuat tabel dengan nama teman sesuai dengan yang diinstruksikan di worksheet tadi. Kemudian saya isikan datanya. Ya, saya isikan datanya sesuai ketentuan di worksheet juga. Nah, kemudian setelah selesai saya tutup. Saya tutup ya. Kemudian langkah berikutnya saya mulai untuk membuat program. Nah, mungkin di sini akan saya review kembali tentang penjelasan dari program menampilkan data dengan SQL. Nah, bagian atas ini title-nya itu program menampilkan data dengan SQL akan muncul di sudut kiri browser Anda masing-masing untuk title ini. Jadi ini sebagai pengingat buat kita kalau kita buka program, oh ini program tampil data menggunakan query. Oh ini program input, oh ini program update, misalkan seperti itu ya. Nah kemudian kita masuk ke bagian body untuk paragraf yang pertama di sini, yaitu ada variabel file path. Ya, file itu data, path itu bagian. Bertugas sebagai apakah untuk variabel file path ini? Dia bertugas untuk merujuk kepada server, di mana di dalam server itu ada perintah titik. Setelah titik ini ada variabel map dan path lagi. Map itu kan peta ya, path itu bagian. Nah, jadi ternyata dia merujuk ke server untuk menentukan lokasi peta atau lokasi bagian dari file tadi, yang ternyata di belakangnya ini ada
tanda dalam kurung itu lokasi penyimpanan database-nya. Nah, makanya kenapa tadi saya minta Anda untuk selalu cek dan mengingat di mana Anda menyimpan file database-nya. Biar gampang, makanya dijadikan satu dalam localhost. Kalau dijadikan satu, nanti penulisannya ya seperti ini saja. Ya, misalkan di C langsung alamat .mdb. Kalau misalkan di dalam subfolder bagaimana Bu? Kalau dalam subfolder ya Anda sebutkan ada apa misalkan C.2 backslash ya, kemudian data backslash alamat .mdb. Kalau misalkan itu di dalam subfolder. Tapi kalau misalkan Anda masukkan langsung jadi satu, itu tidak masuk ke sub ya, langsung jadi satu dengan programnya, tulis saja seperti ini. Tidak usah repot-repot harus mengetikkan .2 backslash dan sebagainya, nggak perlu ya. Jadi dituliskan apa adanya. Kemudian di sini yang perlu diingat bahwa pemberian nama untuk database dan nama tabel di sini itu juga boleh sama. Kadang-kadang kan ada yang pengen ngambil gampangnya saja. Bu, tak bikin namanya sama biar saya nggak terlalu banyak mengingat. Boleh. Toh di sini kan ekstensi atau perluasan filenya ini berbeda. Kalau ini kan sekarang MACCDB ya. Nah ini kan DBF, sudah berbeda. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang itu ternyata sama, seperti itu. Nah kemudian bagian yang pertama sudah, di mana di sini kita menentukan variabel untuk melihat peta lokasi daripada penyimpanan database untuk yang baris pertama. Setelah kita tentukan petanya dengan variabel ini, kita setting. Yang disetting apa Bu? Koneksinya. Ya, jadi ada objcon, ada variabel objcon sama dengan server.createObject. Nah, ini kita setting sekaligus membuat koneksi. Nah, Anda perhatikan yang dibuat di sini adalah adodb.connection. ADODB ini singkatan dari Active Data Object Database. Nah, ini ada kaitannya dengan adobps.inc tadi. Ya, jadi ketika ini disetting, di-create, ini adalah media yang akan nanti mengakses ke database untuk koneksinya. Itu menggunakan ADODB ini. Nah, setelah kita setting koneksinya, langkah selanjutnya dibuka. Setelah dibikin koneksinya, terus dibuka ya. Nah, setelah dibuka, ini mengikuti saja apa adanya. Yang menjadi inti dari baris yang ketiga ini adalah data source. Kenapa, Bu? Karena di sini kita mulai menggunakan perintah dan file path. Padahal kita ketahui bahwa file path tadi adalah nama variabel peta lokasi yang ada di atas ini. Nah, jadi ini langsung dipanggilkan seperti ini lebih simpel. Data source atau sumber datanya itu di dan file path seperti itu. Ya, harusnya kita akan menuliskan sepanjang ini nih. Apalagi kalau posisi letaknya database itu di dalam subfolder yang banyak, itu kita tambah panjang lagi. Bisa jadi penulisan kita ada yang kurang backslash-nya, ada yang kurang tanda titiknya, dan sebagainya. Karena ini kan harus menuliskan perluasannya juga. Beda dengan tabel, kalau tabel cukup nama. Tapi kalau database ada perluasannya, ini yang hati-hati di sini. Nah, makanya di sini sekali lagi kita lebih simpel kalau menggunakan dan file path. Dia langsung mengacu ke bagian atas ini kalau nanti bicara data source. Data sumbernya mana toh? Oh, file path, langsung saja dia mengacu di situ. Nah, ini yang kita lihat dari baris yang ketiga ini. Intinya ada di data source. Nah, berikutnya setelah Anda menentukan peta lokasi, membuat setting untuk objek koneksinya, terus sudah dibuka, sudah menentukan data sumbernya, langkah berikutnya mulai kita masukkan perintah query-nya. Nah, ini ada dimasukkan di variabel strSQL. Bu, strSQL boleh diganti namanya? Boleh. Ini kan hanya nama ya. Di sini. Asal jangan menggunakan nama perintah. Misalkan
create atau write, tidak boleh ya. Jadi gunakan nama biasa saja. Ini kebetulan saja menggunakan perintah strSQL. Nah, kemudian diisi dengan perintah query apa? Select, karena menampilkan. Nah, Anda perhatikan dia diapit oleh tanda double petik ini. Petiknya pun juga tidak boleh diubah, harus petik double. Ya, jadi di sini select bintang karena ingin menampilkan semua data tanpa terkecuali, from nama tabelnya. Begitu. Jadi kalau misalkan nanti kok menampilkannya ada syarat tertentu, misal huruf keduanya atau huruf depannya saja X misalkan, ya nanti select X bintang from teman. Select tanda tanya K bintang from teman. Ya seperti perintah query yang pernah kita pelajari sebelumnya ketika ingin menampilkan data. Kita tuliskan apa adanya di sini. Nanti itu yang akan diproses oleh web server. Ya. Nah, kemudian langkah seterusnya setelah kita masukkan perintah query, kita melakukan setting untuk RS. RS ini singkatan dari record set. Ya, di mana untuk RS ini biasanya terkait dengan database. Ya, jadi RS ini nanti adalah kita bisa samakan kedudukannya dengan variabel memori yang ada di dalam komputer, di mana dia nanti akan menjadi media untuk terkoneksi ke aksesnya. Dan biasanya untuk RS ini nanti akan dipasangkan dengan indeks. Ya, saya ulangi sekali lagi, indeks dari ASP dimulai dari angka 0. Kalau saya mempunyai field seperti nama, alamat, telepon, email, berarti nama ini adalah indeks 0. Ya. Kemudian alamat adalah indeks 1. Ya, telepon indeks 2, emailnya indeks 3. Nah, kalau saya bicara RS0 berarti itu adalah field nama. Nah, tinggal field nama, kolom nama itu isinya apa saja. Misalkan ada namanya Idris atau Katon ya atau Tria misalkan. Nah, itu nanti itu langsung bisa ditampilkan. Tinggal mengikuti di situ. Ini yang kita lihat ya. Jadi di sini sekali lagi untuk RS nanti akan terkait dengan indeksnya. Nah, di sini kita setting dan settingnya pun dia menggunakan AdoDB khusus. Kalau koneksi pakai AdoDB Connection. Kalau untuk record set menggunakan AdoDB Record Set. Terkait dengan perekaman, edit, tampil pakainya ini. Nah, kalau sudah disetting, langkah berikutnya adalah rs.open, dibuka. Yang dibuka apa saja ya, mulai perintah query, tadi kan baru kita berikan harga nih, nilai. Query-nya suruh ngapain tuh, select. Nah, kita mulai istilahnya dideklarasikan di sini. Query-nya, object connection-nya, sama add open static. Add open static ini terkait dengan segala sesuatu yang ada di dalam database, apakah itu penambahan atau mungkin pengurangan atau mungkin update, itu selalu menggunakan add open static seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke baris berikutnya. Sampai di sini ada perintah dim-x. Untuk x ini kita belum tahu dipergunakan untuk apa, tapi sudah dideklarasikan di sini. Nah, berikutnya respon.write table border, mulai membuat media untuk menampilkan data menggunakan tabel ternyata. Ya, karena tadi kan kita ambil datanya dari akses. Kalau akses kan memang sudah terbentuk dalam format ada kolom, ada baris ya. Nah, di sini ketika nanti di browser kita itu nggak ada medianya, maka kita siapkan tabelnya. Nah, di sini setelah kita membuat tabel, langkah pertama yaitu membuat judul kolom. Kita siapkan kalau TD itu berarti bergerak ke kanan ya, tabel data. Judul kolom mulai nomor, ada nama, ada alamat, ada telepon, ada email. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, itu kok respon rate-nya di bawah?
Berarti apakah alamat, telepon, email itu nanti posisinya terletak di bawahnya nomor sama nama? Tidak. Kita perhatikan dulu. Apakah setelah nomor dan nama ini ada TR setelah ini? Enggak ada. Nah, karena tidak ada, berarti langsung dilanjutkan ke kanan. Boleh Bu dipisah respon rate gitu? Boleh. Seandainya nanti Mas Ria mau bikin programnya respon.rate, TD alamat, slash TD, TD telepon, slash TD, terus tanda petik double ditutup, kurung tutup ya. Terus bawahnya respon.rate, kurung buka, double petik, TD email, slash TD, slash TR, petik tutup, kurung tutup, boleh. Ini hanya versi untuk menuliskan program saja. Kalau Mas Katon mau nuliskannya satu baris pun, dari nomor sampai email, itu satu baris juga tidak masalah. Seperti itu. Ya, ini hanya teknik penulisan saja. Yang penting kita perhatikan ketemu TR-nya di mana. Ketemu TR-nya kan sebelum membuat kolom sama setelah membuat kolom kan. Di sini selesainya. Ya, jadi ini yang kita perhatikan. Berarti itu nanti posisi tampilannya juga mengikuti itu. Begitu. Nah, kemudian kalau sudah ini masuk ke baris berikutnya, di sini X sama dengan 1. Nah, X mulai dipakai nih. Diberikan harga awal nilai sama dengan 1. Kemudian di sini ada pertanyaan. Dual not rs.eof. Ini kalau saya bahasakan Indonesia, simpelnya, itu ada pertanyaan. Apakah data habis? Nah, kita baru memberikan harga awal X itu 1. Tiba-tiba di sini ditanya apakah data habis. Kan belum ada satupun data yang saya tampilkan di browser. Gitu ya. Maka jawabannya tidak. Apakah data habis? Tidak, karena belum ada satupun data yang ditampilkan. Nah, berikutnya langsung karena tidak, dia akan mengerjakan perintah di bawahnya ini. Respon.write tdx, berarti tercetaklah angka 1. Ketemu TD lagi, berarti bergerak ke kanan ya. Nah, ternyata angka 1 ini nanti akan muncul di bawahnya kolom no. Tadi kita kan bikin kolom ya. Kan field kita cuma 4 tadi. Nama, alamat, telepon, sama email. Tiba-tiba di sini ada tambahan no. Oh, ternyata X yang di sini ini nanti untuk mengisi nomor urut di bawah kolom no ini. Begitu. Nah, makanya ketika nanti kita tuliskan X di sini, angka 1 nanti akan munculnya di bawah judul kolom no. Ya. Nah, kemudian setelah itu langsung merujuk ke RS0. Ingat, tadi Bu Maya sudah pernah menyampaikan sebelumnya. RS memang dipasangkan dengan indeks. Indeks ASP dimulai dari 0. Berarti kalau saya menentukan field mulai dari nama, nama adalah RS0. Begitu ya Mas Katon ya. Nah, di sini untuk RS0-nya dilihat kolom nama. Kolom nama isinya ada siapa? Kalau misalkan di data ini tadi nama pertama adalah Siska Erliana, ya berarti itu nanti yang akan tampil Siska Erliana. Terus TD lagi RS1. Alamatnya dia mengacu ke field alamat. Di dalam kolom field alamat itu yang pertama tertera apa? Misalkan jalan Cempaka 10 ya sudah itu nanti yang tercetak. RS2 telepon. Dicek lagi ke field telepon. Yang tertera di situ nomor berapa? Misalkan 0813 sekian ya sudah itu nanti yang akan tertera. Kemudian RS3 yang terakhir email. Dicek lagi ke field email. Yang tertera pertama apa? Misalkan di sini kok apa tadi? Misalkan di sini emailnya sis@yahoo.co.id ya sudah ini nanti yang akan tampil pertama. Ya. Jadi RS ini nanti akan menampilkan satu baris dulu, Mas. Satu baris dulu habis sampai ke email yang terakhir. Nah, setelah itu kita lihat di sini ya, ketemu TR, terus rs.moveNext bergerak ke record selanjutnya. Di sini sudah ada penjumlahan. Tadi kan X-nya masih 1 ya. 1 plus 1 ketemu 2.
Ya, ketemu 2, loopnya itu langsung mengacu ke do yang ada di sini. Loop ini akan mengacu ke sini do. Apakah data habis? Nah, karena tadi masih yang tampil baru 1 baris, otomatis kita jawab tidak. Nah, kita lanjutkan, tercetaklah angka 2. Kemudian melanjutkan ke field nama, baris kedua muncul siapa? Ya, terus alamat, telepon, email untuk baris yang kedua sudah ditampilkan. Bergerak ke rekod selanjutnya, ada penjumlahan 2 plus 1 ketemu 3. Loop lagi ke sini, ada pertanyaan. Apakah data habis? Kalau tadi menampilkan isiannya 4 rekod, berarti kalau 3 kan belum ya. Dicetak lagi, tercetaklah angka 3. Sampai nama, alamat, telepon, email, dan seterusnya. 1 baris tercetak. Ya. rs.moveNext bergerak lagi. 3 plus 1 ketemu 4. Loop lagi. Apakah data habis? Belum, karena saya mengisi 4 tadi di contohnya. Tercetaklah angka 4, berikut nama sampai emailnya. Bergerak ke rekod selanjutnya. 4 plus 1 ketemu 5. Nah, di sini hati-hati. Loop lagi. Apakah data habis? Kalau tadi saya hanya mengisi 4, otomatis di pertanyaan ini kondisinya bernilai benar. Ya, data habis. Karena sudah ditampilkan semua 4-4-nya. Kita berada di posisi baris kelima sekarang. Kalau dia katakanlah ini benar kondisinya, maka yang dikerjakan adalah setelah loop, yaitu tag persen penutup. Berarti quit, keluar dari program. Seperti itu. Nah, jadi ketika ditampilkan, ya, setelah kita selesai menyiapkan program, jangan lupa siapkan web server. Ini seperti yang saya tampilkan tadi, posisinya harus on port 80, seperti itu. Kemudian di sini lakukan setting pada web page, itu lokasi mulai drive sampai subfolder dan foldernya. Ya, kemudian pilihannya seperti ini, tadi kalau di capture, kemudian klik OK, kalau sudah, langkah berikutnya pengaturan untuk default page-nya itu langsung mengarah ke file ASP-nya, di situ ya. Nah, kemudian kalau sudah juga klik OK, kita arahkan. Jangan lupa ini tipenya all file, biar kelihatan semua. Ya, kemudian kalau sudah diklik open, nah nanti hasilnya kalau ditampilkan itu seperti ini. Ya, kalau ditampilkan seperti ini. Tadi kan saya hanya mengisi 4 data saja nih. Kita cek ya, yang ada di aksesnya tadi. Nah, ini kan pembuatannya hanya 4 ini. 1, 2, 3, 4. Atas nama Siska, Lilia, Bagus, sama Lelianan. Nah, kemudian ketika kita tampilkan, ya, di sini untuk hasilnya itu ada Siska, Lilia, Bagus, sama Lelianan. 4 ini yang ditampilkan. Sekali lagi untuk jumlah rekodnya bebas. Yang penting jangan pelit-pelit ya kalau ngasih tampilan, karena kita ini ingin melihat apakah datanya itu bisa ditampilkan banyak atau tidak. Nanti akan lebih, istilahnya lebih enak kalau tampilannya itu bisa lebih dari 2 ya. Kalau hanya 1 itu kan nampilkan cuma 1 baris kayak gitu. Yang penting keluar dulu. Karena banyak juga yang mungkin sudah mencoba tapi kok belum bisa keluar hasilnya. Nah, ini dicoba dulu. Yang penting ikuti prosedur yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, sekali lagi bahwa yang perlu disiapkan, 1 program, yang kedua aksesnya, yang ketiga web servernya, yang keempat Adobe VBS.int. Itu yang perlu disiapkan. Nah, berikutnya untuk tugas yang nanti bisa dibuat latihan dulu untuk Anda di rumah ya. Mungkin kalau Mas Taton komputernya lagi rusak ya segera saja, semoga cepat sembuh nanti ya.
sudah bisa dipakai lagi untuk beraktivitas ya, karena paling sedih nih kalau namanya komputer error atau rusak gitu ya Mas. Nah di sini kita coba nanti untuk latihan itu Anda membuat database dengan nama customer.mdb ya, diisi sebanyak 15 data, bebas datanya ya. Tetapi fieldnya sudah ditentukan. Jadi di sini mulai nomor customer, nama customer, kemudian alamat, telepon, pekerjaan, cabang perusahaan, sampai tanggal masuk dengan tipe data seperti ini. Untuk size-nya seperti ini. Nah, nanti bisa dicoba dulu. Kalau kita sudah berhasil menampilkan seperti ini di browser, berarti proses koneksi kita dari web server dengan akses dengan script itu sukses. Ya. Karena ada juga yang nanti muncul di sini itu nggak error, tapi nggak kelihatan hasilnya. Itu, Mas. Nah, ini bisa dicek, ada apa ini? Nah, kalau misalkan menemui kendala seperti itu, silahkan cek kembali alamatnya. Apakah pad-nya tadi, file pad-nya tadi, sudah betul atau belum penulisan lokasinya. Itu yang sering jadi kendala. Terus yang kedua, yang sering menjadi permasalahan kalau tidak kelihatan hasilnya itu di bagian ini, Mas. Nah, ini. Khususnya di data source ini. Ya. Nah, makanya ada yang data source itu di-enterkan, di-delete ke atas ini jadi satu baris dengan obj-con open gitu loh. Tidak atas bawah seperti ini. Ini yang sering terjadi. Yang mengakibatkan ada perbedaan spasi. Nah, padahal spasi itu berarti perintah. Spasi 1, 2, 3 itu perintahnya juga berbeda lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan kalau nanti kita istilahnya ini ya apa nanti membuat program. Kalau menemukan kendala sudah dijalankan tapi kok tidak muncul hasilnya, nah itu berarti proses koneksinya belum sukses. Nah, Anda bisa satu perhatikan dari sisi file path tadi, penulisan lokasi sudah betul atau belum. Yang kedua, pada penulisan script di data source tadi, tolong dicek kembali untuk jumlah spasinya. Karena bisa jadi ketika dipeskan dari sumber itu terjadi pergeseran spasi yang mengakibatkan berbeda arti untuk instruksi perintahnya. Itu ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin Mas Katon sudah cukup jelas dengan apa yang saya sampaikan untuk materi malam ini, Mas Katon? Sudah? Jelas, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Mas Tria bagaimana? Mas Tria yang baru Ya, Bu. ada yang perlu ditanyakan mungkin dari Mas Tria? Ini mencoba yang tampil SQL dulu Mas, pelan-pelan saja, nggak usah cepat-cepat. Ya, Bu. Nanti dipelajari nggih Mas Tria ya. Ya mungkin kesibukan pekerjaan juga kami memaklumi kalau untuk kelas ini itu memang khususnya kelas pekerja ya. Jadi memang agak susah untuk mengumpulkan juga ya tepat waktu seperti itu. Tapi tidak apa-apa, ini saya apresiasi bagaimana Anda tetap mengikuti kuliah online untuk malam hari ini. Nah, Bu, terima kasih, Bu. ya, kira-kira itu saja. Terima kasih sekali lagi ya.